وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'da. Yang kita hormati Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustaz Dr. Anus Kiai Haji Uus Muhammad Riyad, kemudian Ketua Bidang Garapan Wakaf Profesor Hasan Ridwan MAG, kemudian Ketua Lembaga Pengembangan Wakaf Insinyur Hadi Lutfi, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Yogyakarta, Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Tengah, kemudian Baskil Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Banjarnegara, kemudian keluarga muwakif, kemudian Bapak Kepala KUA Manggiraja, kemudian Kepala Desa Manggiraja, Bapak RT, Bapak RW yang ada di lingkungan rumah Ibu Hartati Ningsih. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu 7 Jumadil Ula 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa berkumpul dalam acara serah terima wakaf dari Ibu Hartati Ningsih MM kepada pimpinan Pusat Persatuan Islam. Saya sebagai pengatur acara akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian nanti sambutan-sambutan. Yang pertama dari pihak muwakif, kemudian dari Sekda Banjarnegara, kemudian dari Kepala Desa, kemudian dari Bidgar Wakaf PP Persis, kemudian yang keempat ada penanda tanganan, kemudian yang kelima tausiah, kemudian yang keenam simbolisasi berupa peletakan batu pertama, kemudian yang ketujuh tutup. Baik, hadirin rahimakumullah, acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Iqbal Maksum SAG, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sami'na wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Iqbal yang sudah membacakan beberapa ayat dari surat Ali Imran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambahnya barokah dari majelis yang kita hadiri sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari pihak mewakif kepada Ibu Hajah Hartatiningsih MM binti S. Wiryo Darsono dipersilakan. Alhamdulillah wa syukurullah. Pada hari ini, hari yang sangat saya nantikan. Saya pakai bahasa Indonesia ini. Sudah selama saya menantikan saat ini sebenarnya. Hari ini akhirnya ditakdirkan oleh Allah kita bisa berkumpul di sini. Dan saya mengucapkan beribu terima kasih jazakumullahu khairan atas segala proses yang terjadi sehingga hari ini kita bisa berkumpul, dan juga yang hadir khususnya pada hari ini dari PP Persis, dari lembaga wakaf, dari lembaga Amil Zakat, kemudian dari lembaga Bina Mu'alaf, juga dari saudara saya yang dari PW Persis Jawa Tengah Yogyakarta, kemudian ada dari Brebes, PD dari Brebes, Demak, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, juga dari Pak RT nih. Pak RT memang kami undang semuanya, Pak Lurah tadi 6-6-nya kami undang, dan juga Pak RW juga rawuh, matur nuwun. Pak Lurah juga rawuh dalam kesempatan ini, dan terutama nih yang gongnya itu dari KUAY, matur nuwun. Dan pada saat ini juga mau rawuh saudara saya juga, kakak saya juga, kebetulan tetangga saya juga, dan beliau juga pemangku sementara ini dipercaya untuk menjadi salah satu untuk mengurus wilayah ini, yaitu Pak Indarto, yang sekarang sedang dalam perjalanan, sudah sampai di tadi barusan di Mantirama, dekat, sudah agak dekat. Pada hari ini dengan berbagai proses Allah akhirnya menetapkan saya untuk bismillahirrahmanirrahim menyerahkan sebidang tanah yang kurang lebih 1.514 meter persegi kepada PP Persis untuk nantinya bisa digunakan untuk kemaslahatan bagi warga di sekitar sini. Karena memang saya lahir tumpah darah saya di sini, kemudian saya juga merantau sampai 50 tahun lebih. Akhirnya saya menetapkan bahwa saya juga ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat di sini, dan intinya adalah kebaikan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Dan pada hari ini saya akan tanda tangani ikrar wakaf. Memang sudah ikrarnya sudah lama ya, tetapi mungkin secara legalitas untuk syarat untuk persyaratan negara hari ini baru akan saya serahkan secara legal. Dan mudah-mudahan tadi juga ada bisik-bisik, alhamdulillah. Apakah di sini sudah rawuh juga yang dari Kelampok ya? Wonten badan yang dari Kelampok. Katanya dari Kelampok juga ada warga yang mau menitipkan wakaf 100 meter persegi.
Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada suami saya sebagai pendamping saya, juga anak saya, mantu saya terutama, yang sangat mendukung saya untuk segera melaksanakan wakaf ini. Juga saudara saya di sini kebetulan ada kakak saya, Pak Mas Bambang Mulyanto, dan juga satu ada Mbak Yanti, dan 7 keluarga saya yang sangat mendukung sehingga ini terlaksana hari ini. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan baik dan segera bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bagi masyarakat di sini pada khususnya dan pada umumnya untuk bangsa Indonesia yang saya cintai. Terima kasih. Kami tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira kepada Ibu Hartati MM yang sudah memberikan sambutan sebagai mewakil dari tanah yang akan diwakafkan ke pimpinan pusat Persatuan Islam. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari kepala desa. Pada Bapak dipersilakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Sekretariat Kabupaten Bojonegoro, Pak Kendarto, SMSI Sinosa Lalu. Juga yang kami hormati, kami banggakan pengurus dari Persis, ya, semua tokoh pengurusnya yang dihadir pada kesempatan hari ini. Juga yang kami hormati dari unsur potong pincang, Pak Kepala KUA Madiraja, alhamdulillah lalu hadir. Juga dari kecamatan Pak Hadi mewakili tadi, juga dari lembaga lain yang mungkin diundang juga Bapak Hadi, juga Bapak Ibu keluarga besar dari Bapak Haji Bapak Mulyanto yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai, juga Bu Hartati Ningsih beserta suami dan anak-anaknya, juga yang kami hormati, kami banggakan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, juga dari RT RW terima kasih hadir kesempatan hari ini. Alhamdulillah, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di rumahnya Pak Haji Bambang Mulyanto, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan dan kenikmatan yang luar biasa adalah ketetapan Islam iman. Sehingga hari ini kita bisa menghadiri undangan untuk silaturahim dalam rangka penyerahan ibu ikrar penyerahan wakaf dari wakif kepada pengurus Persis yang hadir pada siang hari ini. Semoga kami harapkan bisa berjalan dengan lancar dan semoga hari ini hari yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan selawat semoga selalu tersurahkan pada beliau panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi batu pengharapan kita semuanya. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang insya Allah akan mendapatkan pertolongan atau kasih sayang dari Rasulullah kelak di alam dunia akhir insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dihormati, yang pertama ucapan terima kasih dari pengurus Persis dari Bandung, Jawa Barat, semua pihak yang telah hadir pada siang hari ini, juga dari keluarga wakif, keluarga besar, terima kasih juga memfasilitasi kegiatan siang hari ini. Yang pertama, kami dari pemerintah desa mengucapkan selamat dalam apa istilahnya ya, dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Selamat untuk selalu berlomba-lomba menuju kebaikan, dalam kebaikan. Ini luar biasa. Secara umum beliau adalah warga Madiraja, tapi secara khususnya beliau warga Jakarta. Kalau beliau dapat penduduk asli lahir di Madiraja Wetan, beliau adalah warga kita, warga keluarga besar Madiraja Wetan. Sinaosa itu walaupun sekarang beliau berpenduduk atau menjadi warga Bandung, tapi beliau adalah tetap orang Madiraja Wetan. Yang ini luar biasa menjadikan suatu ciri dari cerminan contoh bagi kita semuanya bahwa harta bukan adalah segala-galanya. Harta adalah titipan dari Allah, harta yang memang diberikan kepada Allah kembali. Beliaulah wakif pada hari ini Bu Hartati Ningsih beserta keluarga besarnya memberikan wakafnya
bidang tanah pada persis. Yang kami harapkan dari pemerintah desa yang pertama, semoga mohon maaf Ibu bagi persis ya. Tapi yang jelas untuk persis monggo ketika mau nanti tanah sebidang tanah mau digunakan sebagai kegiatan apapun bentuknya, Islamic Center atau jadi apapun bentuknya nanti untuk kegiatan persis umum silakan. Tapi yang jelas koordinasilah dengan kami di pemerintah desa, dengan warga sekitar, dengan pemerintah yang ada, sebab untuk mengantisipasi suatu hal kita harapkan seperti itu. Pak Ketua lagi. Oh, kita bilang dakwah dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Nah itu yang jelas kami harapkan seperti itu. Sebab ini manfaat yang ke depan itu yang luar biasa. Malah ini menjadi maslahat untuk masyarakat ketika bisa menikmati semuanya. Yang awal dalam perjalanan tidak ada masalah dalam pendirian bentuk bangunan apapun atau kegiatan. Kita harus seperti itu. Jadi kita sempat ngaji juga dengan beliau kepala KU bahwa Islam tetap Islam adalah satu, persis adalah persatuan Islam. Baik itu organisasi ada persis atau organisasi NU, Muhammadiyah dan sebagainya, tetap adalah Islam. Islam adalah Islam rahmatan lil alamin. Tidak pernah membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dan kita harapkan seperti itu, bahwa semoga kalaupun nanti persis ada di sini, ya welcome. Ini namanya Islam. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada persis, silakan welcome. Yang penting itu yang utama adalah mari kita bina masyarakat, mari kita bina jamaah, mari kita bina umat terkait dengan tidak pernah meninggalkan Rasulullah dan kita mengenal Islam. Kan begitu. Ya jadi monggo yang kami harapkan koordinasinya dengan kami terkait dengan sesuatu hal kegiatan yang akan dijalankan di khususnya di masyarakat di desa Marejawe. Yang pertama semoga pahala luar biasa Bu. Mungkin Pak Ustadz juga ngendika Pak Kiai jelas jaminan surga. Ini digandeng Ibu. Karena saya di sini menyaksikan acara penyerahan wakaf itu. Ibu-ibu dari Bandung juga. Bandung. Selamat datang di Bandung aja. Ini kontak lain beliau biar tapi langsung. Beliau memang dari keluarga terpandang Bu. Dari dulu terkenal dengan kementiran apa ya? Kementiran itu apa Pak Bambang? Kementiran itu koordinatornya Sekdes. Nah, koordinatornya para Sekdes tingkat kecamatan itu kementiran. Kalau penatusan itu koordinatornya kepala lurah-lurah sekecamatan. Itu kalau penatusan kementiran seperti itu. Lepas kelulusan itulah saya adalah Kades Marejawe kan istilahnya amatiran, kan kementiran penatusan dan amatiran Kades Marejawe. Dan itu Pak Abudan, Pak Samad, saya mewakili Pak Samad, beliau berhalangan hadir karena kegiatan, tapi mewakilkan beliau Pak asisten legislatif itu Pak Kadiono untuk mewakili Pak Samad untuk yang hadir. Jadi tidak mengurangi rasa hormat dan panjenengan buat lagi dari Bapak Ibu supaya ada di sini. Yang jelas kecamatan, KUA dan kami secara pribadi untuk pemerintah desa Marejawe untuk mensupport kegiatan siang hari ini untuk kedepannya. Yang jelas yang pertama adalah untuk masyarakat umat yang terbaik untuk umat inilah ada persis, ada NU, ada Muhammadiyah, monggo berlomba-lomba. Kami kembalikan lagi Fastabiqul Khairat adalah hak untuk semua orang dan semua organisasi. Itu saja Bapak Ibu supaya kami hormati. Sekali lagi semoga berkah barokah hidup yang akhirat dan semua pengurus persis yang ada di sini. Sudah terima kasih, semoga lebih sehat, berkah barokah untuk semua. Ini pengurus semua Bapak, ini pengurus semua. Ya. Tokoh Bapak Kiai, Ustadz dan semua yang ada di sini salam hormat dari saya. Ikut ngaji pada panjenengan semuanya. Saya terima kasih. Nanti saya ceramahnya. Oh gitu. Batu nuhun. Saya terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya. Berkah barokah untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Lurah Mandiraja Wetan ya. Mandiraja Timur Wetan. Oh, ya. Yang telah memberikan
sambutan sekaligus selamat kepada Ibu dan pimpinan pusat-pusat Islam. Barusan ada bisikan katanya Ibu mau menambahkan lagi. Silakan. Saya sampaikan pada kesempatan ini juga, ketika kita meniatkan untuk mewakafkan tanah itu, kemudian ada yang sudah mengatakan bahwa kami akan mendukung dan dengan catatan nanti kalau sudah mulai membangun sudah ada modal insya Allah 76 juta rupiah. Jadi ini peletakan batu pertama dan peletakan batu berikutnya. Dan tadi juga saya lupa, saya dapat bisikan dari saudara saya, mungkin dari Boyolali juga akan digabungkan di sini. Jadi mudah-mudahan sebidang tanah ini akan menjadi perahu untuk kita berlayar bersama menuju ridho Allah, dan kita mudah-mudahan mencapai kepada surganya Allah. Jadi tidak menutup untuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semuanya yang hadir di sini untuk bersama-sama kita berlayar dengan satu perahu ya, untuk perahu Islam. Alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Binjar Wakaf Pimpinan Pusat Persatuan Islam kepada Profesor Ahmad Hasan, dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, yang insya Allah memberikan kepada kita perlindungan, hidayah, serta Allah memberikan kepada kita petunjuk, sehingga kehadiran kita di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka ta'awun bil birri wat taqwa, dalam rangka kita mengikhlaskan diri. Karena bagi saya sendiri secara pribadi, kalau sudah menyangkut kebaikan itu sangat menyentuh hati siapapun, sekecil apapun. Saya ingin menyampaikan hormat dan juga rasa hormat yang mendalam kepada Fadilatul Qiro Al-Ustaz Kiai Haji Uus Muhammad Hidayat, Ustaz, juga ke Ustaz Yusuf atau Nuhur, ada Ustaz Wawah ya, sudah lama berkomunikasi dengan Ibu Hartati ya, sejak 30 tahun ya Ustaz ya, lebih malah. Jadi perjuangan untuk sampai pada sesi ikrar gitu ya, al-ikrar itu bil lisan ya, sekarang tidak hanya bil lisan ya, wabil arkan kan gitu ya. Kalau dengan kolom apalagi sudah. Kemudian juga hadir pada kesempatan ini ada Ustaz Anwar, Ustaz Supriyatna, juga ada Ustaz yang lain, Ustaz Ibrahim ya, senior ya. Dan Ustaz Asep juga hadir ya. Ada juga satu tim hadir ini, dan itu membuktikan support secara sistem ya, support sistemik ya,
atau supporting system khususnya untuk Bidgar Perwakapan. Kemudian juga di sini hadir mewakili Ibu Hajah Hartati bersama suami, ya, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan sebuah peristiwa penting, momentum yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Kemudian juga ada dari pemerintahan Mandi Raja, ya, Bapak Lurah, ada juga dari KUA Pak Irfan, ya. Bapak tidak ada namanya, itu saya nggak tahu, Pak. Ini ada Pak Irfan. Bapak juga sebagai pemilik ini, ya. Kemudian semua yang hadir pada kesempatan ini yang mewakili dirinya atau mewakili dari Ormas, bukan dari Ormas, dari PW, ya. Terima kasih. Saya secara institusi, terutama Bidgar Perwakapan, hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran atas dukungan penuh dari berbagai unsur itu. Dan tentu saja yang ingin disampaikan selain terima kasih kepada seluruh yang mendukung pada kegiatan insya Allah penandatanganan IAW yang jumlahnya ini IAW itu hampir 2.850 tiap minggu itu ada yang menyerahkan. Ini akhir tahun 2023 kebetulan tempatnya jauh dari kota Bandung, ya. Kemarin juga saya di daerah Purwakarta, ternyata ada tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 2 hektar, ya, 4 hektar dengan yang sebelah sana lagi. Ada lagi, ini sampai belusukan masuk ke hutan, di dalamnya ada kayu jati siap panen, itu sudah diprediksi harganya sampai 4 miliar berapa ya kalau mau ditebang untuk tahun ini. Jadi berbahagia sekali Persis diberikan kepercayaan yang penuh, ya, baik itu dalam bentuk AIW maupun dalam bentuk sertifikat. Walaupun ada juga yang dalam bentuk masih dalam sengketa. Di organisasi lain banyak yang menolak. Salah satunya organisasi yang kita kenal, yang mau wakaf itu ditolak karena ya, potensi konfliknya tinggi dan itu bisa menguras energi. Tapi di Persis tidak melihat itu karena niat dari wakif itu dalam rangka tadi, ya, ingin investasi di dunia dalam rangka meraih nanti di yaumul akhirat insya Allah. Kemudian juga Bidgar Perwakapan ini selain mencatat, mengadministrasikan yang jumlahnya saya cek itu tiap bulan ada penambahan. Kemarin kita targetkan karena tugasnya 3, yang pertama sertifikasi, yang kedua advokasi dari tanah-tanah yang kebetulan sengketa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Ya, ini yang berat itu memproduktifkannya karena harus ada modal yang besar. Untuk sertifikasi saya informasikan bahwa di Persis punya kurang lebih 3.000 titik lebih karena di tahun ini penambahan jumlah tanah wakaf yang diserahkan ke Persis itu bertambah. Kemudian sertifikasi dari 3.000-an lah itu hanya 780, sekarang menambah. Target saya itu selama 5 tahun itu minimal itu 400 sertifikat, tapi karena hal lain, ada hal-hal yang sifatnya birokratis, maka 200 yang diajukan hanya turun 5, 10, sehingga di akhir tahun ini itu yang terbit sertifikat itu kurang lebih 60-an sampai 70. Jadi 1 tahun saya baru berhasil mensertifikatkan 70 sertifikat. Nah, sekarang kan masih AIW, ya. Sebentar lagi kita akan tingkatkan lagi supaya jadi sertifikat. Tapi syarat untuk sertifikat itu tentu saja harus ada dana, ada upaya. Nah, untuk meningkatkan percepatan sertifikasi, tadi malam atau kemarin kami sudah melakukan perancangan kerjasama PKS. Kalau MOU-nya sudah dilaksanakan di awal tahun 2023, di akhirnya kita akan melakukan PKS.
PKS itu perjanjian kerjasama dengan ATR BPN, dan itu langsung dengan kementeriannya. Ya, sebelum Presiden Jokowi turun, ini sudah ditandatangani. Salah satunya yang membantu bagi kita, alhamdulillah, adalah mempercepat proses dan memudahkan tadi mengadministrasikan, mensertifikasi, dan mengadvokasi tanah-tanah yang menjadi sengketa. Alhamdulillah, dengan adanya MOU saja kita sudah melakukan percepatan, dan buktinya adalah salah satu yang itu dari MOU itu adalah yaitu pesantren di Rancabogo dan juga pesantren yang Rancabango yang hampir mungkin 30 tahun tidak pernah terjadi. Sekarang sudah ada proses penyerahan sertifikasi tanah wakaf, dan itu langsung diberikan oleh wakil menteri. Itu luar biasa yang sudah kita lakukan. Ke depan ini akan menjadi agenda insya Allah untuk dipercepat proses dari AIW menjadi sertifikat, begitu. Dan insya Allah di akhir tahun ini dan awal tahun kita akan melakukan penandatanganan dan langsung oleh Pak Ketua Umum, insya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan penandatangan ini, kalau saya boleh mengutip ya ayat Al-Quran, saya temukan ada kata albir ya. Suatu waktu Ustaz Anwar ya sering komunikasi bahwa saya ketemu dengan Ustaz, ketemu dengan wakil, tujuannya adalah albir ya. Itu definisi yang Ustaz Anwar itu albir husnuzul ya. Wa ismu mahaka bisawdika wa karita ayat ayat mas. Saya temukan dalam ayat Al-Quran itu kata albir itu kurang lebih ada 8 ayat. Lalu ada kata juga al-abror ya, al-abror kurang lebih ada 6 ayat, dan ternyata kata albir ini sering dihubungkan dengan kegiatan waktu, yaitu kegiatan waktu Bantana Widodo Hatatu di bumi Matuhidu. Jadi saya yakin bahwa tanah ini sudah berjalan puluhan mungkin ratusan tahun ya, dan itu tuhibun, prima tuhibun ya, sesuatu yang dicintai. Salah satu tafsir menjelaskan apa yang dicintai itu kemudian dikeluarkan sebagai wakaf, sedekahun jariyah atau sedekahun jariyah, itu dianggap sebagai al-khairat, yang kedua dianggap sebagai sawabun adim, yang ketiga al-jannah. Di dalam Al-Quran misalkan ada ayat innal abror lafi na'im gitu ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan manusia itu akan dibalas Allah dengan kenikmatan nanti di surga. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat wakil di akhirat nanti sebagai sebuah investasi yang itu akan diambil nanti di akhirat insya Allah. Dan tidak hanya oleh wakilnya sendiri, tapi seluruh keluarga besarnya insya Allah. Begitu. Kemudian yang kedua, dari albir itu kemudian muncul ta'awun gitu. Nah, ta'awun dalam Al-Quran kurang lebih ada 12, sehingga ada ungkapan dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wallahu al-musta'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ternyata ayat Al-Quran itu memberikan dukungan kepada siapapun yang mau berbuat baik, tidak saja berbuat baik dalam pengertian memberi, tetapi juga nanti setelah itu bagaimana tanah-tanah wakaf itu menjadi produktif. Oleh karena itu tugas dari Bidgar Wakaf selain tadi sertifikasi, kemudian menyelesaikan masalah-masalah wakaf yang menjadi sengketa, dan yang terakhir itu adalah memproduktifkan. Dan memproduktifkan itu tentu saja perlu dukungan dari semua pihak dalam konteks ta'awun. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh taskil Februarsis, kemudian juga kepada wakil atau wakil dan keluarga besar kepada sekalian. Saya kira sambutan atas nama Liga Perwakaman Islam disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga menjadi catatan sejarah dalam
kegiatan ya, dan kegiatan perwakapan terutama untuk keluarga besar dari itu. Dan ada satu lagi saja yang menjadi catatan buat kita adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Hartapi dan oleh kita semua sebagai saksi Asyawagi Qatariyah itu adalah bahwa ini adalah bagian dari al-zahar yang disusul, al-zahar yang disusul, al-mal wal-banun jimatul khair, al-zahar yang solehah ya, khairun ya, itu sesuatu yang bagus buat kita. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih juga sejak Haram Kasiro, dan yang ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kepada Profesor Ahmad Ridwan yang sudah memberikan sambutan sebagai Ketua Bidar Wakaf Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Selanjutnya sebelum sambutan dari Bapak Sekda akan dilangsungkan penandatanganan ikrar wakaf kepada Ibu Hartati, kepada Bapak Irfan SAG, Ustaz Agus, Prof. Ahmad dan Bapak Irfan dipersilakan Bapak. Sudah la ilaha illallah wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati, terutama di sini Bapak Ridarto selaku sekda, maupun juga informasinya keluarga besar kita dari Wakil Organisasi yang hormati. Inilah juga membersamai Bapak Iqbal, Kepala Dinas Perhubungan, juga Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Negara yang saya hormati. Demikian juga tidak lupa untuk segenap keluarga besar pengurus Persatuan Islam, itu dari PP, ada juga dari wilayah, kelihatan tadi jadi dari badan-badan yang ada di PP, saya hormati. Demikian juga tidak lupa untuk Bapak Kepala Desa, Menteri Raja Wetan, juga Bu Sabinisih, keluarga besar selaku wakil, dan semua saja yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang saya hormati. Di sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqtolina alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bermazahah berkumpul di majelis yang baik, itu majelis ikrar wakaf dalam keadaan sehat walafiat tidak dalam suatu. Demikian juga kita berharap mudah-mudahan acara di siang ini juga mendapatkan berkah inayah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua nanti akan memberikan syafaat, akan menantikan pertolongan di hari akhir. Dengan kita beribadah dengan baik, istiqomah, insyaallah juga kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang kami hormati, jadi untuk ikrar wakaf nanti diawali dengan pembacaan ikrar wakaf. Dalam ini adalah dari Ibu Hakimisih. Tapi sebelumnya mungkin untuk disampaikan kepada bapak-bapak semua bahwa tanah yang diwakafkan itu adalah dalam hal ini milik Ibu Hartati Ningsih SKMMM. Kepemilikannya itu berbentuk sertifikat dengan nomor 00167 dengan luas 1514 meter persegi, terletak di Desa Mandiraja Wetan. Alhamdulillah nanti bapak-bapak bisa melihat bahwa lokasi tanahnya adalah nanti di belakang rumah ini, dengan batas-batas utara itu adalah jalan, sebelah timur tanah tersebut milik Bapak Sobri dan Bapak Bambang Mulyanto. Untuk batas selatan yaitu milik Bapak Sucirin Nastuti, Ibu Hartati Ningsih, Ibu Titi Bukiyati dan Bapak Bambang Mulyanto. Sebelah barat juga ada jalan.
Dan nanti untuk ikrar wakaf ini akan diterima oleh Badan Hukum Persatuan Islam Bandung. Dalam ini akan diwakili oleh Bapak Haji Uus Muhammad Rofiat, ya. Dan akan disaksikan yang pertama nanti yang bertanda Bapak Wawa Suryana Hidayat. Ada ya. Dan yang satunya Bapak Salman. Ada Pak Salman? Ada Pak Salman. Ada Pak. Ya demikian, dan untuk menyingkat waktu saja karena insya Allah sudah siap semua. Jadi waktu sudah ada, juga yang menerima dari peraturan Islam juga sudah siap. Dan kepada Ibu Hartatiningsih saya silakan untuk bisa membacakan ikrar wakaf. Sebelah sini. Ini enggak ini semuanya. Bisa ditambah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama lengkap Hartatiningsih SKM MM, nomor induk kependudukan 327-327-450-156-00001. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 5 Januari 1956. Agama Islam. Jenis kelamin perempuan. Pendidikan S2. Pekerjaan PNS, pensiunan. Dari KTP. Alamat tinggal Jalan Salakadomas H5 RT 3 RW 2 Cibaduyut Kidul, Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat. Nomor yang bertindak atas perseorangan pada hari ini tanggal, bulan, tahun Rabu 20 Desember 2023. Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya, nomor sertifikat 00167 seluas 1514 meter persegi, terletak di Desa Mandira Jawetan dengan batas-batas utara Jalan, timur Sodri dan Bambang Mulyanto, selatan Sujirin Lastuti, punya saya sendiri Hartatiningsih, Iti Mugiati dan Bambang Mulyanto. Sebelah barat jalan untuk keperluan gedung Pusdiklat atau Islamic Center. Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nadir, badan hukum yang diwakili oleh nama lengkap Haji Uus Muhammad Ruhyat Dr. Andes, NIK 327 3150765001. Tempat tanggal lahir Garut 25/07/1965.
Alamat Jalan Gumuruh nomor 223 garis miring 117 RT 004 RW 004 Gumuruh Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Ikrar wakaf ini diucapkan oleh saya di hadapan hadir dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW dengan disaksikan oleh nama lengkap Wawan Suryana Hidayat A, NIK 327 312 290 467 0001. Tempat tanggal lahir Garut 29/04/1967. Alamat Jalan Gumuruh nomor 155 garis miring 117 RT 005 RW 04 Gumuruh Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Saksi kedua, nama lengkap Salman, nomor induk kependudukan 330 403 170 162 0001. Tempat tanggal lahir Purworejo 17/01/1962. Alamat Mandiraja Kulon RT 004 RW 03 Mandiraja Kulon, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Wakif Harta Ningsih SKM MM. Yang menerima Nadir Ini nih. saksi bapak-bapak. Pak Salman, Ini nih Pak. Mungkin untuk simbolis penyerahan akta ikrar wakaf. Demikian juga diteruskan dengan penandatanganan akta ikrar wakaf. Berarti secara resmi akta ikrar wakaf dapat dikeluarkan oleh kami selaku PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk wilayah Kecamatan Mandiraja. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sertifikat untuk waktu akan saya serahkan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati
Saiful Bait, keluarga kami juga izin Bu Hartati Lisih serta keluarga. Yang kami hormati Bapak Ibu dari lembaga mualaf, lembaga wakaf, lembaga zakat, lembaga hukum, dari pimpinan wilayah Jawa Tengah, pimpinan daerah Semarang, pimpinan daerah Demak, pimpinan daerah Brebes, pimpinan daerah Kota dan Kabupaten Semarang, kemudian dari pimpinan wilayah Yogyakarta. Yang saya hormat sahabat saya, kebetulan sempat hadir pada acara ini Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Mandiraja khususnya, kemudian hadir di sini yang mewakili Camat Mandiraja, terima kasih, Kepala Desa beserta perangkatnya, Kepala Kantor Urusan Agama Pak Irfan, kemudian yang dihormati keluarga besar dari Bu Hartati Lisih, yang kami hormati hadir dari pimpinan besar Persis tadi yang diterima oleh Kepala Bidang Dakwah Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Uhus Muhammad Ruhyat, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena alhamdulillah atas ridhonya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat sempat, dan nikmat silaturahmi. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah ini dalam rangka ikram wakaf yang tadi sudah kita saksikan bersama oleh Bu Hartati Lisih kepada Nadir Pak Haji Uhus dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang hormati, mohon maaf semestinya kami tadi jam 11 sudah di sini oleh janji saya kepada Buning, namun karena ada beberapa kegiatan jadi mohon maaf sekali kami terlambat di acara ini. Namun yang pertama, atas nama keluarga kami sangat bangga sekali pada Bu Hartati Lisih yang sudah menyampaikan ikrar terkait dengan wakaf yang digunakan untuk kegiatan Islamic Center khususnya di Mandiraja Wetan ini. Mohon maaf rekan-rekan keluarga Mandiraja Wetan yang selama tidak saya cintai, belum saya sebut tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu motivasi bagi kita semua untuk dapat meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hartati Lisih, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam rangka sudah barang tentu adalah untuk perjuangan agama kita, untuk siar agama kita itu agama Islam. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mohon maaf, bagaimana tadi disampaikan, kebetulan kami sekarang dipercaya menjadi sekretaris daerah. Saya sengaja pada kesempatan ini juga merupakan rasa bangga saya mengajak rekan saya Pak Haji Muhammad Iqbal ini secara kedinasan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, kemudian beliau juga sebagai Ketua Badan Wakaf Islam Indonesia Banjarnegara. Jadi merupakan ada strukturalnya dengan Pak Irfan, ya Pak Irfan. Harapannya ini juga menjadi catatan bagi BWI Banjarnegara, ada satu
kegiatan yang pada hari ini dilakukan. Kegiatan ini sangat penting sekali, di mana ikrar sudah dilakukan, kemudian sudah tercatat sesuai dengan ketentuan, karena kita ketahui bahwa tidak tahu di daerah lain di Kabupaten Banjarnegara yang sudah dilakukan kegiatan-kegiatannya untuk penertiban dari Pak Iqbal selaku Ketua PBI, di mana wakaf diserahkan oleh wakil kepada Nadir tapi tidak tercatat, sehingga ini banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tapi alhamdulillah ini merupakan salah satu contoh yang terbaik, mudah-mudahan akan tercatat dengan baik, kemudian haknya masing-masing juga sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan sesuai dengan agama kita dan undang-undang tentang perwakafan. Kemudian pada saatnya nanti akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tadi sampaikan, untuk kegiatan Islamic Center benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan harapan dari kita semua bahwa setelah wakaf ini diterima oleh Nadir, mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan bagaimana tujuannya adalah untuk pembangunan Islamic Center. Dan juga barang tentu dukungan dari masyarakat khususnya di jajaran pemerintah kabupaten sudah barang tentu pasti di tingkat kecamatan, kemudian lebih kecil lagi di tingkat desa, RW dan RT untuk dapat mensupport dan mendukung apa yang sudah dilakukan acara pada bintang ini. Dukungan untuk mewujudkan Islamic Center harapannya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga pada saat nanti kegiatan keagamaan di Banda Jabatan ini akan meningkat dengan pesat, dan harapannya ya barang tentu ini akan semakin mempengaruhi terhadap hal-hal positif kaitannya beberapa hal yang menjadi catatan bagi Kabupaten Banjarnegara. Di antaranya Banjarnegara masih banyak memiliki PR, Bapak Ibu sekalian itu menjadi pimpinan persis. Di antaranya adalah kemiskinan, kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian ada stunting, kemudian juga dari pengangguran terbuka. Tapi hal ini mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu dengan adanya Islamic Center ini akan dapat mendorong, meningkatkan, memotivasi terkait dengan PR-PR yang ada di Banjarnegara dapat terselesaikan. Saya kira itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf Bu Ning, Bapak, kami tidak bisa ikut duduk bareng-bareng. Sebenarnya ingin Bapak ngobrol-ngobrol tentang Islamic Center juga, namun nanti jam 1 saya bersama Pak Iqbal ada rapat pembina. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Madura Jawetan khususnya. Marilah kita sambut baik, kita dukung sebelumnya terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan di kegiatan Islamic Center nanti. Insya Allah untuk Madura Jawetan khususnya kondisi masyarakatnya kondusif ya Pak Kades. Ini Pak Kadesnya hadir secara langsung, kemudian juga rasa kegotong-royongannya insya Allah juga masih melekat, tidak luntur. Kemudian dari sisi yang lainnya baik semuanya. Barangkali itu, sekali lagi mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak MSI yang sudah memberikan sambutan sebagai Sekda Kabupaten Banjarnegara. Sebelum kepada
tausiah. Ini ada request Bu ya, dipoto bersama ya, dengan Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, kemudian dari Pak Kauba, BWI, Pak Sekda, Nadir, Wakil dan saksi-saksi. Dipoto kembali. Kalau desa ada ya pilihan. YouTube Iwan ya. Soalnya saya dibayang. Ternyata saya untuk duluan. Iya. Surga duluan. Udah yang kecil aja. Oh iya, oh. Alhamdulillah. Sudah ampun. Ini saya terima nih dari PP Persis. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan peletakan batu pertama ini bisa lancar dengan peletakan batu selanjutnya. Amin. Itu Pak yang harus Pak. Mudah-mudahan wakafnya diterima Allah Subhanahu wa Amin. Ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Sudah ada yang menitipkan 76 juta dari keluarga. Enggak Pak Sekda. Izin Pak, izin. Monggo. Segar perwakapan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Lurah. Yang kecil. Itu tumpahin semua aja. Ini Pak Profesor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pasca sarjana nih ya. Pasca. Berarti ada yang mau lanjutin. GS2 nih. Boleh. Alhamdulillah. Profesor. Itu weh. Ayo Pak Kades. Ya. Mana Pak Camat tadi? Pak Camat mana? Kamu S2. Sama apa sama S2 sama Pak Profesor. Ini Pak Kades masih family juga ini. Kades muda. Ambil belajar Pak. Itu direct pakset Damawan sudah begini lah. Nambah berikut biar kekuatannya tambah. Bentar. Itu saudara ya Bu ya? Si saudara. Pak Lurah ini? Pak Lurah. Saudara si Adam apa ya? Enggak ada ini. Serami karena lemon Pak. Ada bakaran Pak. Biasa kan jangan itu Pak. Sudah Alih tutup profesi. kantor, Begini triknya. Kayak ini Pak, pengalaman. Biasa lihat Pak. Oke, terima kasih. Cekap. Alhamdulillah. Siap, foto dulu. Foto. Kasih Pak. Kasih di sekolah kasih. Ya Pak.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadana ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Sahibul bait Ibu Hajah Hartati Ningsih beserta Bapak dan seluruh keluarga besar, Pak Haji Bambang Mulyanto beserta keluarga, Ketua Bidgar Perwakafan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Profesor Hasan Ridwan, juga Ketua Bidgar Dakwah Daerah Terpencil Ustaz Dr. Yusuf Tajri, Ketua Bidgar Bin Haji Ustaz Asep, Ketua BNC dan seluruh jajarannya, Bina Ma'alaf Center Ustaz Nana dan kawan-kawan, kemudian juga dari perwakafan staf ini Ustaz Iqbal, lalu Pak Muhtar Deni Bikri, dan juga ikhwati iman hadirin hadirat. Atas nama pimpinan Pusat Persatuan Islam selaku Ketua Umum Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada wakil. Beliau hari ini ada seminar tentang ekonomi syariah, sehingga dengan sangat menyesal beliau tidak bisa hadir untuk penandatanganan ikrar wakaf. Akan tetapi walau bagaimanapun beliau sudah secara langsung menerima wakil di kantor pada saat Ibu Hajah Hartati Ningsih beserta keluarga itu berkunjung ke kantor kami di Biadab itu. Kemudian dengan tidak mengurangi acara ini, maka saya diberi tugas untuk penandatanganan ikrar wakaf ini, dan alhamdulillah sudah kita saksikan. Saya teringat kepada sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah, yang tanah itu amatlah subur. Lalu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar bercerita, "Ya Rasulullah, dalam seumur hidupku aku tidak pernah mempunyai rezeki sehebat ini, sebagus ini. Anfasu alaina," kata Umar, "barangkali kau punya pandangan." Lalu Rasulullah SAW pada waktu itu dengan jelas dan tegas menyampaikan kepada Umar, "Ihbis aslaha," tahan pokoknya. Lalu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Tahan pokoknya, lalu sodakohkan hasilnya. Oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini dicantumkan dalam bab yang berkaitan dengan wakaf setelah beliau mencantumkan sebuah hadis, "Idza mata insan inqata amaluhu illa min salasin." Apabila seorang wafat, maka putuslah semua amal-amalnya kecuali 3. Satu adalah sedekah jariyati, yaitu sedekah yang terus mengalir. Usia boleh saja terbatas,
umur nafas itu boleh terbatas, tapi kebaikan itu bisa terus sampai hari kiamat. Bu Ning bisa jadi usianya terbatas, akan tetapi kebaikan dari sedekah jariah ini tentu sampai hari kiamat. Dan pada waktu itu Umar langsung menyerahkan kepada Rasulullah SAW, dikelola oleh seorang yang profesional, kemudian hasilnya dari kebun tersebut dipakai untuk kepentingan Islam. Saya jadi teringat ketika saya menengok ke rumahnya Bu Ning, lalu Bu Ning waktu itu menyampaikan, Ustaz, saya ini punya tanah begini, dan pada waktu itu saya merespon keinginan ibu, dan ibu menyampaikan hampir pada waktu itu, apa mungkin tanah ini diserahkan nadirnya kepada Jamiah Persatuan Islam. Maka seperti tidak mungkin, seperti tidak yakin, tapi qadarullah, saya waktu itu ada acara ke Semarang, lalu malam-malam itu kita ketemu Pak Haji Bambang di keluarga Kuning di sebelah sana, dan alhamdulillah, barangkali inilah ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sekarang secara resmi kekayaan Bu Ning ini sudah diserahkan kepada Allah, bukan kepada Persis, bukan kepada Jamiah, tapi kepada Allah. Jamiah Persatuan Islam itu hanya sebatas nadir yang bertanggung jawab untuk mengelola. Tanah ini akan kita kelola, mudah-mudahan setelah tanah ini dikelola, di sini ada lembaga pendidikan, ada lembaga Bina Ma'alaf Center. Insya Allah mungkin dari tetangga kita atau dari orang Mandiraja Wetan ini, siapa tahu tidak menutup kemungkinan ada yang direkomendasikan untuk menjadi salah seorang mahasiswa di Bandung atau juga di Al-Azhar University, di Madinah University, di King Saud University. Sebagaimana saat sekarang dari Ambon, dari Kalimantan, dari Sumatera Utara kita rekomendasikan untuk menjadi mahasiswa di Timur Tengah, kemudian nanti sepulannya akan terus melanjutkan dakwah persatuan Islam, dakwah Islam di daerah kita yang saat ini kita tinggal. Mungkin kita beberapa tahun itu akan meninggalkan kampung halaman ini, tapi kampung halaman ini kuat dan tidaknya, lemah dan tidaknya beragama itu sangat tergantung kepada kita semua. Untuk itu Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka itu dengan segala kemampuan dari kekuatan yang kita miliki. Oleh karena itu Pak Irfan, sekarang ini dengan seiring kesadaran kaum muslimin, banyak yang mau mewakafkan di Persatuan Islam dari sejak dulu. Administrasi itu, surat menyurat itu semuanya ada di pimpinan pusat. Sementara area wakaf itu dikuasai oleh pimpinan cabang. Di cabang tidak bisa dijual karena surat-suratnya ada di pusat. Pusat pun tidak bisa menjual karena dikuasai oleh cabang. Jadi seperti itu pimpinan pusat Persatuan Islam atas dasar tanggung jawab. Sehingga sampai sekarang itu alhamdulillah terjaga, terpelihara, dan kebetulan Ketua Bidkar Perwakafannya Profesor Hasan Ridwan, hampir tiap hari, tiap minggu, tiap saat orang-orang yang memiliki harta itu tidak mau terbebani nanti di akhirat, sehingga mereka itu ada yang mewakafkan 10 hektar bahkan 100 hektar kebun sawit
di Riau itu kepada persatuan Islam. Karena ketika dia pulang tidak mau itu menjadi hisaban, hisabannya sudah pasti dinikmatinya belum tentu, maka mereka itu kemana harus mewakafkan itu kepada jamiah ini, kepada jamiah itu. Mereka itu meneliti betul. Insya Allah barangkali karena sekarang ini kami hadir bukan hanya bidang perwakafan, tapi juga ada Bina Mu'allaf Center, ada saya sebagai ketua bidang dakwah. Yang memakmurkan ini tidak ada lain adalah lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lalu juga ada para mu'allaf yang juga memerlukan sarana dan prasarana untuk lembaga pendidikan mereka. Sekarang tidak menutup kemungkinan ada dai-dai yang tadinya itu mereka adalah mu'allaf, sekarang justru malah sudah bisa mengajar, ngaji, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan juga bertanggung jawab untuk keberlangsungan komunitas mereka itu. Alhamdulillah Bina Mu'allaf Center ini hampir setiap bulan itu ada saja yang masuk Islam. Ternyata fenomena masuk Islam bukan hanya terjadi di luar negeri, di kota Bandung, apalagi di sini di Jawa Tengah, itu di Sangirono, kaki Gunung Merbabu. Di sini ada ketua PW Jawa Tengah, ada pimpinan daerah dari Demak, dari Semarang, dan juga dari Jogja. Ini tentu saja kita akan lakukan, memakmurkan tempat ini untuk sebesar-besarnya memaksimalkan amanah yang dititipkan kepada kami. Terlebih-lebih sudah ada modal awal 76 juta kata Mukmin ini. Jadi kalau barusan itu ada 5 butir batu, itu entah berapa ribu butir lagi ini batu yang akan dipasang itu. Ternyata berdakwah ini Pak Irfan dari Kementerian Agama, kemudian juga ada dari kelurahan dan juga aparat pemerintah setempat, memang mesti keroyokan. Karena kita menghadapi masyarakat yang heterogen. Perlu diketahui bahwa Persis itu lahir sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia ada. Sama seperti halnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kakak Persis. Kemudian NU itu adik Persis. Muhammadiyah tahun 12, Persis tahun 23, kemudian NU tahun 26. Jadi kalau secara urutan Muhammadiyah Persis NU, NU Persis Muhammadiyah. Jadi kalau dibulak-balik gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Persis semua gitu. Tidak ada masalah gitu ya. Jadi sampai gerakan-gerakannya NU, coba kalau Indonesia tidak mempunyai NU, mungkin pesantren-pesantren ini akan berantakan. NU itu bagiannya lembaga pendidikan umum dan juga rumah sakit ternyata Muhammadiyah itu bagiannya. Adapun Jamiah Persatuan Islam itu sejak sebelum kemerdekaan itu bergerak untuk purifikasi bahwa ternyata belajar Islam itu tidak bisa mengandalkan dan melihat umatnya, melainkan rujukan ilal Quran was sunnah, kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai ilustrasi, Al-Ustaz Kiai Haji Aceh Zakaria itu sempat membuat sebuah dongeng yang tentu saja dongeng ini bisa fiktif, bisa benar, tapi yang pasti ini ada ibrah yang bisa kita terima. Konon katanya ada seorang orang tua, lantas orang tua itu punya anak dua.
Yang satu disekolahkan ke SMA lantas jadi dokter, yang satu itu disekolahkan ke pesantren. Bapaknya itu sakit, dari kedokteran itu langsung bertindak, akhirnya sembuh. Si bapak ini bilang kepada yang dari pesantren, tuh kakakmu sudah berterima kasih, saya diobati oleh kakakmu, ternyata ayah bisa sembuh. Kamu sekarang bagaimana? Kata dari yang dari pesantren, Pak, bapak ini ternyata sudah cukup untuk wajib keluar zakat. Ternyata si bapaknya itu menyatakan, nah ini anak yang akan merugikan keluarga. Akhirnya bingung itu si anak yang lulusan pesantren itu, dan ia bermusyawarah dengan kakaknya, aduh kak, bagaimana? Saya sudah menumpahkan ilmu dan pengetahuan yang saya punya, ternyata bapak itu bukan malah menerima, malah menolak, tidak mau mengeluarkan zakat. Kata yang dari kedokteran, tenang, bapak kita bawa ke kamar mayat, lantas kita bius saja. Begitu dibawa ke kamar mayat, dibius, ternyata kedua anaknya memakai pakaian yang serba putih di tengah-tengah kamar yang gelap gulita. Lalu si bapak itu dibangunkan, sadar, dan kedua anak itu berusaha untuk menjadi malaikat yang galak. Man rabbuka, kenapa bapak tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Akhirnya dibius lagi dan disadarkan lagi. Setelah itu dia memanggil kepada anak yang lulusan pesantren. Dia memanggil, sini katanya. Ternyata betul di akhirat itu malaikat galak-galak katanya. Kalau begitu zakat ini yang akan bapak tunaikan, silahkan bagikan. Tuh ternyata harus kolaborasi. Ternyata berhasil di dakwah itu mesti kolaborasi. Disinilah barangkali letaknya kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen aparat. Dan kami dari pimpinan pusat mohon arahan, mohon bimbingan dari aparat setempat di sini, baik dari Bapak Camat, termasuk nanti dari Bapak Sekda, dari Bapak Bupati, dari BWI, juga dari aparat setempat, Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Lurah. Semuanya insya Allah kita akan berkolaborasi, berfastabiqul khairat. Ibu Ning telah membukakan pintunya, lalu kita akan mengambil andil dari sisi mana. Dan alhamdulillah setelah Bu Ning ini ternyata ada yang mengikuti, baik itu dari Boyolali maupun dari Lampok. Ternyata ada yang mengikuti langkah-langkah Bu Ning. Mudah-mudahan ini menjadi sunatan hasanah. Ya, ini tentu saja Pak Lurah. Barangkali nanti di sini insya Allah tidak lama kemudian akan ada kafilah duat yang insya Allah akan menuntun warga serta akan mengambil langkah-langkah program yang bisa memakmurkan tanah wakaf ini. Mohon arahan, mohon bimbingan. Insya Allah apabila kita berkolaborasi, dakwah ini akan senantiasa berhasil. Karena kita meyakini kita berdakwah tidak ada lelah untuk tujuan dakwah, dan dakwah itu tidak boleh berhenti kecuali kalau diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi dan pimpinan pusat, saya mendoakan mudah-mudahan wakaf kuning ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sedekah jariyah, juga menjadi sumbangan andil Bu Ning terhadap kedua orang tuanya, serta menjadi bekal kelak nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh keluarga besar Bu Ning dan juga masyarakat setempat, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk memikul amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'muru bi aydina ila ma fi qalil islam wal muslimin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin
Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma asdud wa ataka ala a'da'i minal kafirin wa dhalimin fi Palestina wa fi sa'iri biladi muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Dr. Anas Kiai Haji Uus Muhammad Riyad yang sudah menyampaikan tausiah atas nama pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dengan selesainya apa yang beliau sampaikan, maka rangkaian acara serah terima wakaf dari Ibu Al-Fatih selesai. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita memperoleh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi ibu dan keluarga juga hadirin sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.